Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction soal sepak bola Indonesia. So seperti apa videonya? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Datangkan pemain keturunan Indonesia, resmi Brighton and Hove Albion akan memiliki 2 pemain keturunan Indonesia di timnya musim depan. Wih, keren. Sempat dikaitkan dengan timnas Indonesia beberapa waktu lalu, kini Pascal Struijk dikabarkan merapat dengan klub Premier League Brighton. Yes. Setelah menghabiskan masa mudanya bersama Leeds United selama sekitar 6 tahun lamanya, kini Pascal Struijk didatangkan untuk menjadi kekuatan baru di lini belakang klub yang berjuluk The Seagulls tersebut. Sekaligus akan bermain bersama pemain keturunan Indonesia lainnya, Joel Veltman. Bek tangguh 26 tahun ini diharapkan mampu menjadi tembok kokoh dan mampu mengatasi ketajaman striker-striker ganas Premier League musim depan. Di sisi lain, berbicara mengenai karir di tim nasionalnya, hingga saat ini Pascal Struijk sendiri masih berpeluang untuk bermain bersama timnas Indonesia setelah sekian lama tak dipanggil tim senior Belanda Belgia. Oke, Pascal Struijk akhirnya ke Brighton dan ya itu sudah dikontrak dan here we go, sudah di announcement juga sama klubnya. Dan ya untuk karir tim nasionalnya, dia itu masih berharap ke Belgia dan juga Belanda itu, karena dia bisa main untuk 3 negara, untuk Belanda, Belgia, dan Indonesia. Nah untuk Belgia dan Belanda seperti yang kita tahu, setelah sudah selesai Piala Dunia itu Pascal Struijk tidak dipanggil teman-teman. Ya mungkin kemungkinan besar ya Euro tahun 2028 itu pun tidak dipanggil juga. Ya, tapi dengan pindahnya Pascal Struijk dari Leeds ke Brighton, ini bisa jadi jembatan untuk dia ke Belgia atau ke Belanda kalau dipanggil. Tapi kalau dia memilih Indonesia, sudah pasti dia akan menjadi pilihan utama pelatih timnas kita, John Hartman itu. Cuma sayang sampai dengan saat ini belum ada kabar bahwa si Pascal Struijk ini akan dinaturalisasi dan tertarik untuk membela timnas Indonesia. Agak alot lah itu pembicaraannya, prosesnya itu masih ya rayu-merayunya masih sangat-sangat rayu-merayunya masih sangat-sangat alot dan ya kemungkinan besar agak susah itu ya. Karena kalau sudah dari Leeds ke Brighton, kemungkinan besar akan ke Chelsea dan klub-klub besar lainnya. Ya untuk ke timnas Indonesia mungkin agak susah teman-teman, agak susah, tapi ya tidak ada yang mustahil. Nah dia satu klub dengan Joel Veltman. Joel Veltman ini juga pemain keturunan Indonesia dan bisa sangat-sangat bisa bermain untuk Indonesia teman-teman ya. Semoga pemain-pemain grade A seperti ini itu nanti bisa dibujuk oleh tim scoutingnya PSSI dan bisa bela timnas Indonesia. Karena kalau pemain-pemain seperti Pascal Struijk, Joel Veltman, kemudian pemain-pemain yang lain yang statusnya adalah pemain keturunan dan grade A, itu akan membuat timnas Indonesia akan semakin menakutkan dan semakin kuat pastinya ya. Kita harapnya begitu teman-teman. Mereka mau gabung dengan kita. Indonesia akan jadi tuan rumah Piala Dunia 2082. Setidaknya begitulah menurut prediksi dari salah satu media luar dalam postingannya tentang tuan rumah Piala Dunia di masa depan. Media asing bernama Sports Gali tersebut baru saja memberikan prediksi tentang negara-negara yang akan menjadi tuan rumah untuk 14 edisi Piala Dunia ke depan, terhitung mulai dari 2030 hingga 2082. Dalam postingan tersebut, Indonesia diprediksi akan menjadi tuan rumah bersama dengan 4 negara Asia Tenggara lainnya, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam, tepat di edisi terakhir daftar tersebut, tahun 2082. Yang artinya, jika prediksi ini benar-benar terwujud, mimpi sepak bola Asia Tenggara untuk menggelar Piala Dunia di rumah sendiri baru akan terwujud 56 tahun lagi dari sekarang. Ya kalau untuk waktu dekat sih kayaknya belum bisa karena infrastruktur kita belum ada stadion, mungkin baru 1 atau 2 yang standarnya itu standar FIFA gitu, standar internasional untuk bisa selenggarakan Piala Dunia gitu kan. Nah untuk lolos mungkin 2030 bisa, tapi untuk jadi tuan rumah ya kalau sampai 2082 ya syukur-syukur kita masih hidup itu. Mana tahu kita bisa hidup sampai tahun 2082 tuh. Indonesia jadi tuan rumah, itu keren pasti ya. Ya semoga kita panjang umur lah ya. Nah bicara soal tuan rumah, nanti 2030 itu Spanyol, Maroko, Portugal, kabarnya 6 negara sih. Dan ya laga perdana itu akan dibuat di Uruguay sebagai negara pertama diselenggarakannya Piala Dunia untuk pertama kali. Jadi kemungkinan besar kalau negara-negara dari Asia mau ya nimbrung jadi tuan rumah agak berat. Ya Indonesia apalagi. Ya Jepang, Korea Selatan sudah pernah. Ya sekarang tinggal negara-negara Asia Tenggara. Itu pun kalau ditunjuk, itu pun kalau nanti bisa. Ya tapi kalau 2082 jadi tuan rumah bersama dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura mungkin bisa. Boleh lah ya. Tapi kita sudah tidak ada itu.
Tapi semoga panjang umur. Kita bisa lihat Indonesia jadi tuan rumah itu. Media Vietnam, Soha mengaku timnas Indonesia kini semakin menakutkan. Jelang Piala AFF 2026, media Vietnam menyoroti kekuatan skuad Garuda yang terus berkembang. Mereka menilai kombinasi pemain lokal dan naturalisasi membuat Indonesia memiliki kedalaman skuad yang sangat kompetitif. Bahkan, pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, disebut harus bekerja ekstra keras untuk mencari cara menghentikan Garuda. Indonesia disebut sebagai salah satu kandidat kuat juara. Akankah Garuda akhirnya mengakhiri penantian panjang dan mengangkat trofi Piala AFF? Ya, itu yang kita harapkan, teman-teman. Ekspektasi kita, harapan kita dengan tim semewah ini, ya harapannya sih bisa juara gitu kan. Apalagi diisi dari pemain-pemain keturunan, pemain-pemain lokal kita yang berkualitas. Pastinya harapan kita itu juara AFF tahun ini gitu. Ya wajar kalau media-media Vietnam itu sebenarnya menganggap timnas Indonesia ancaman lah untuk Vietnam gitu. Kenapa? Karena setelah 3 kali pertandingan maksudnya, itu Vietnam selalu kalah dari timnas Indonesia. Ya, di Piala Asia kalah, kualifikasi Piala Dunia kemarin juga 2 kali pertemuan kalah, bahkan di kandang sendirinya Vietnam tidak bisa kasih kalah Indonesia. Jadi wajar kalau media-media Vietnam itu bilang Indonesia itu ancaman. Jadi meminta supaya mereka punya pelatih itu putar otak bagaimana cara kalahkan Indonesia. Karena Indonesia nih untuk sekarang memang untuk Asia Tenggara ya sangat-sangat ditakuti lah. Karena kemarin hampir nyaris kita lolos Piala Dunia itu ya, nyaris teman-teman. Dan itu buat negara-negara Asia Tenggara melihat Indonesia bukan lagi ya negara kecil, tapi sepak bolanya berkembang pesat dan ya bisa jadi ancaman untuk negara-negara kuat seperti Thailand dan Vietnam. Makanya mereka punya media bilang Indonesia itu ancaman berat itu buat Vietnam itu. Ya, semoga itu bisa juara AFF lah tahun ini. Piala AFF 2026 sudah di depan mata, dan timnas Indonesia mendapat tambahan amunisi baru. Mitchell Baker resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani Sumpah WNI di Jakarta. Meski bukan skuad utama yang diturunkan, kekuatan Garuda tetap sangat kompetitif. Apalagi Indonesia berpotensi diperkuat sejumlah pemain diaspora seperti Justin Hubner dan Mitchell Baker. Perpaduan pemain lokal berkualitas dengan tambahan tenaga diaspora membuat skuad Indonesia semakin menarik untuk disaksikan. Targetnya jelas, membawa Garuda meraih gelar juara AFF pertama dalam sejarah. Perjalanan Indonesia di fase grup dimulai melawan Kamboja pada 27 Juli, lalu Timor Leste pada 31 Juli, 6 hari lagi. Vietnam pada 3 Agustus, dan Singapura pada 7 Agustus 2026. Menurut kalian, mampukah timnas Indonesia juara AFF tahun ini? Ya, kalau kita lihat dari materi pemain, ya tidak ada salahnya kita bilang bisa juara. Tapi kan segala sesuatu bisa terjadi di lapangan. Di dalam sepak bola itu ya semuanya dinamis gitu. Bisa terjadi kapan saja gitu. Bisa kalah, bisa menang, ya tim yang tadi menguasai pertandingan, penguasaan bolanya bagus, secara statistiknya bagus, tapi ya secara hasil akhir bisa kalah, ya kan. Ada juga yang statistiknya oke, hasil akhirnya juga oke gitu. Tapi kalau kita lihat merujuk dari kekuatan timnas Indonesia, dari materi pemain yang ada, tidak ada salahnya kalau kita bilang Indonesia bisa jadi juara, karena diisi pemain-pemain keturunan, pemain-pemain lokal yang punya kualitas. Jadi ya tidak salahnya kita bilang juara, walaupun ya rintangannya agak berat karena harus ketemu ya, Vietnam, Singapura, Kamboja. Ya Kamboja jangan anggap remeh karena mereka juga naturalisasi sekitar 7-8 pemain hanya untuk khusus Piala AFF. Sama dengan Vietnam, mereka naturalisasi pemain asing ya untuk persiapan Piala AFF. Jadi ya kalau ditanya apakah Indonesia bisa juara, bisa-bisa saja, tapi tentunya tidak mudah. Ini sangat-sangat berat. Tapi bolehlah kita berharap Indonesia bisa jadi juara di tahun ini, karena sudah 6 kali kita masuk final, 6 kali pula kita jadi runner up itu. Aduh kan kayak bagaimana ada sesuatu yang kurang gitu kalau Indonesia tidak juara itu. Percuma kita dipanggil King Indo segala macam, tapi kalau tidak juara Piala AFF, ya harusnya kita juara dong, iya kan? Pemainnya sudah bagus-bagus, pelatihnya sudah baru. Ini Indonesia sekarang lihat AFF bukan kaleng-kaleng bro, bukan lagi Piala Ciki, tapi lihat Piala AFF sebagai target rupanya sekarang. Karena target dari PSSI itu kan harus juara AFF, harus wajib juara AFF. Jadi kalau mau juara AFF ya harus main bagus, dan pemain-pemain yang dipanggil bisa diharapkan ini. Jadi tidak ada salahnya dong kita harap ya jadi juara AFF itu. Karena sudah terlalu lama Indonesia tidak pernah jadi juara. Setiap kali masuk final ya selalu jadi runner up. 6 kali masuk final runner up. Sudah saatnya lah sekarang di bawahnya John Herdman ditambah pemain-pemain yang bagus, kita jadi juara lah.
untuk pertama kalinya. Thailand pakai skuad kedua karena jadwal pramusim. Timnas Indonesia pakai pemain khusus dari Super League alias pemain liga lokal. Malaysia fokus regenerasi dan gunakan skuad muda U23. Nah, Vietnam yang ngeri guys, pakai pemain lokal dan naturalisasi. Artinya Vietnam ini akan memakai full squad ya. Dan tampaknya Vietnam juga mengincar gelar juara Piala AFF 2026 kali ini. Tapi skuad liga lokal kita itu juga rasa skuad utama guys. Karena kalian bisa lihat ada beberapa pemain naturalisasi yang juga akan turut ikut bermain di Piala AFF nanti. So, jadi gimana, apakah timnas Indonesia mampu meraih gelar juara perdananya di Piala AFF nanti? Ya, di AFF tahun ini memang skuadnya mewah itu. Kita mungkin tidak bisa lihat Jaitzes, Kevin Dix, Martin Pas, Emil Odero, Dean James, dan lain-lain ya, nama yang lain yang tidak dipanggil. Mungkin kita tidak akan lihat mereka di Piala AFF. Tapi sebagian besar pemain-pemain yang kemarin bermain di kualifikasi Piala Dunia itu kan bermain di Liga 1 sekarang. Sandy Walsh, Ragnar, Eliano, Tom Haye, ya kan, mereka main di Liga 1 sekarang. Dan nama mereka ada di DSP, daftar susunan pemain yang dipanggil itu. Jadi secara kekuatan Indonesia kalau boleh dibilang turun dengan kekuatan penuh juga. Walaupun tidak penuh full squad yang kemarin di kualifikasi Piala Dunia, tapi kalau kita lihat pemain-pemain yang dipanggil, kebanyakan pemain yang bermain di kualifikasi Piala Dunia kemarin. Jadi ya Indonesia juga turun bukan dengan ya pemain kaleng-kaleng, ini kekuatan full juga. Kenapa Thailand tidak kasih turun pemain-pemain utama mereka? Karena pemain-pemain yang selama ini mereka bangga-banggakan itu sudah tua-tua. Jadi pemain mereka itu sudah ada yang 35 tahun, 37 tahun. Ya, Terasil Dangda itu sekitar 37 tahun lah. Jadi sudah tidak terlalu produktif. Nah, Malaysia memang mereka regenerasi, jadi kasih turun pemain muda U23 kabarnya. Malaysia itu kasih turun pemain U23. Ya, beda dengan Indonesia. Indonesia kasih turun full squad, ya pemain muda, pemain senior dikolaborasikan. Nah, si Malaysia ini mereka kasih turun pemain U23. Ya, jadi kita lihat sajalah apakah Malaysia nanti bisa mengimbangi lawan-lawannya atau justru jadi ayam sayur nanti. Jadi harimau ompong nanti. Semoga bisa ketemu di final tuh. Luke Vickery resmi menjadi warga negara Indonesia. Ya, tepatnya hari ini, hari Kamis, 16 Juli 2026, Luke Vickery telah disumpah menjadi WNI. Dan ya, semoga dengan kehadiran Luke Vickery di timnas Indonesia akan bisa menjadi kekuatan baru dan membuat timnas lebih berprestasi ke depan. Nah, tapi satu aja nih pesan buat Luke Vickery. Ya, semoga jangan kayak yang udah lewat-lewat ya. Jangan buru-buru gabung ke Liga 1. Udah berkarir dulu di Eropa. Karena ada trennya tuh. Ya, kalian pasti tahu. Ya, jangan sampai aja Luke Vickery kayak gitu. So, kalau menurut kalian gimana? Iya, betul. Jangan ke Liga 1 dulu lah, karena dia baru dinaturalisasi, sudah resmi lah, bisa bermain untuk timnas. Tapi kayaknya di AFF dia tidak turun itu, karena tidak ada dia punya nama dan kabarnya dia punya klub tidak lepas. Jadi mungkin kita bisa lihat dia bela timnas nanti di FIFA ASEAN Cup itu sekitar September, Oktober, kemudian November, Desember, dan awal Januari itu kan ada Piala Asia. Jadi kita bisa lihat Luke Vickery nanti perdana main di FIFA ASEAN Cup. Tapi untuk AFF kayaknya belum bisa. Mungkin Mitchell Baker lah, kita bisa lihat Mitchell di Piala AFF. Ya, tapi yang penting jangan kembali ke Liga 1 dulu lah. Aduh, masih muda kembali ke Liga 1 tuh udahlah. Seperti ada yang kurang gitu. Jangan dulu. Millwall resmi mengumumkan rekrutan terbaru untuk memperkuat lini pertahanan mereka, Elkan Bagot. Bek tengah andalan timnas Indonesia ini didatangkan secara permanen dari klub Premier League, Ipswich Town, dengan kesepakatan kontrak jangka panjang. Pemain berusia 23 tahun dengan postur menjulang ini sengaja diboyong karena dinilai punya profil fisik yang sangat cocok untuk bersaing ketat di kompetisi Championship. Setelah merampungkan proses transfer, Elkan dikabarkan langsung terbang ke Spanyol untuk bergabung dengan skuad asuhan Alex Neil demi menjalani pemusatan latihan pramusim. Millwall FC itu datangkan Elkan Bagot itu karena memang ya dia punya kualitas lah. Dan Millwall ini sekarang bermain di Championship, divisi kedua Liga Inggris. Kemarin sebenarnya itu hampir lolos ke Premier League, tapi sayang tidak lolos di babak playoff itu. Jadi sebenarnya bagus lah. Intinya jangan dulu ke Liga 1, tapi tetap di Eropa itu bagus. Walaupun di kasta kedua Liga Inggris, tapi kasta kedua Liga Inggris mungkin itu ya kastanya lebih tinggi dari Liga 1 Indonesia lah. Jadi lebih bagus bermain tetap bertahan di Eropa daripada kembali ke Indonesia. Apalagi pemain sekelas Elkan Bagot yang punya postur bagus, fisik oke ke Liga 1.
jangan dulu lah. Sangat disayangkan kalau dia memilih Liga 1 itu. Oke. Jadi perbincangan publik tanah air sekaligus publik luar negeri, inilah Milan Manhoef, pemain keturunan Indonesia yang saat ini disebut diincar beberapa klub besar, termasuk West Ham United. Berdasarkan laporan media transfer dan jurnalis internal klub, performa tajamnya di kasta kedua Liga Inggris bersama Stoke City musim lalu membuat beberapa klub Eropa seperti Ajax, Wolverhampton, Coventry City, hingga West Ham United tertarik mendatangkannya. Nonton pertandingan Brasil vs Jepang, Selasa, 30 Juni tahun 2026. Kick off pukul 0 WIB, klik link di bio. Sebelum rumor transfer ini memanas, nama winger 24 tahun itu sudah lebih dulu naik di tanah air setelah ia mengaku siap kapan saja jika dibutuhkan timnas Indonesia. Namun sayangnya ia belum bisa langsung bermain untuk skuad Garuda karena ia pernah bermain untuk timnas Belanda U21 pada 2023-2025, di mana ia harus menjalani proses perpindahan asosiasi dan aturan jeda waktu dari FIFA terlebih dulu, mirip dengan kasus Maarten Pas. Iya, betul sekali. Jadi dia pernah bermain untuk Belanda U21. Jadi memang prosesnya agak rumit, agak ya alot lah nanti pasti. Kalau sampai jadi dinaturalisasi sama PSSI ya teman-teman. Jadi prosesnya itu sama kayak Maarten Pas kalau tidak salah seperti siapa? Justin atau Verdong tuh. Ini agak rumit lah prosesnya itu. Tapi kalau bisa dinaturalisasi harusnya si Milan Manhoef ini harus dinaturalisasi sih. Karena dia punya prospeknya ke depan tuh bagus sekali. Ini klub-klub besar tuh incar dia. Nah, kalau Indonesia tidak segera untuk ya dapat dia dinaturalisasi, rugi kita. Karena kalau sampai dia pilih tetap jadi ya pemain Belanda atau Suriname, kan dia bisa bermain juga untuk Suriname. Rugi Indonesia. Karena kita butuh pemain-pemain seperti ini ya ke depannya. Pemain-pemain seperti Jaitzes, Kevin Dix, Maarten Pas atau pemain-pemain yang lain ya sudah usianya 30-an bro, jadi tidak bisa terlalu diharapkan lagi. Nah, supaya semakin bagus, maksudnya terjagalah kualitasnya, ya pemain-pemain seperti Milan Manhoef ini ya, harusnya dinaturalisasi, dipanggil kembali membela timnas Indonesia, apalagi tidak bertabrakan dengan aturan FIFA. Harusnya injak saja. Jangan tunggu lama-lama itu. Mitchell Baker akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia. Mitchell Baker resmi diambil sumpah sebagai warga negara Indonesia di kantor Kementerian Hukum Jakarta. Dalam proses tersebut turut dihadiri langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Setelah resmi menjadi WNI, Mitchell dijadwalkan langsung bertolak ke Bali untuk bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia sebagai persiapan menghadapi Piala AFF 2026. Oke, jadi Mitchell Baker ini bisa gabung dengan skuad untuk Piala AFF ya. Semoga tanggal 27 kita bisa lihat si Baker ini jadi starter ya, supaya jadi laga perdananya dia nanti di Piala AFF di bawahnya John Hartman. Dan kita bisa lihat timnas kita khususnya di lini serang bagaimana sih di Piala AFF ini. Karena kan selama ini kita punya permasalahan itu kan bukan di lini belakang atau lini tengah, tapi di lini serang. Karena lini belakang kita sudah sangat-sangat bagus ya, sangat-sangat solid sekarang. Tengah juga oke, kecuali Tom Hyatt tidak ada. Tapi kemarin Tom Hyatt tidak bermain karena hukuman juga ya, tapi ada Verdong bisa main di tengah dengan Pelupesi, keren itu. Nah, sekarang persoalannya ada di lini depan. Lini depan ini kan selama ini kita harap ya si Ole Romeni. Nah, kalau Ole Romeni cedera, sudah pasti ya tidak ada penggantinya. Mau pakai Ramadan Sananta kurang cocok ya, karena sudah ada buktinya beberapa kali dikasih kesempatan tapi ya tidak bisa manfaatkan dengan baik, dan akhirnya sekarang malah ya jarang dapat kesempatan gitu kan. Dan ya dengan hadirnya Mitchell Baker, Luke Vickery ya bisa jadi opsi lain lah. Kalau Ole cedera atau pemain depan yang lainnya cedera, bisa pakai dua pemain ini. Jadi kita punya pemain-pemain di khususnya lini serang itu kan semakin banyak semakin bagus. Jadi pilihan atau opsinya itu banyak. Jadi satu cedera ya tidak panik, tidak ya gerasa gerusu siapa nih yang mau pakai depan, akhirnya pakai pemain yang tidak penting ya kan. Tapi kalau ada Mitchell Baker ya bisa jadi opsi lah untuk lini serang, apalagi posturnya cukup ya, tinggi badannya 198 cm. Ya hampir 2 meter. Ya posturnya dia, kita ketemu negara-negara seperti Kamboja yang postur tubuhnya ya rata-rata orang-orang Asia Tenggara lah, 165 170 mungkin dia unggul lah dalam bola-bola atas itu. Jadi kita harap dengan kehadirannya dia bisa menambal lah posisi yang lobang di lini serangnya timnas Indonesia yang selama ini tumpul. Semoga dengan hadirnya dia bisa jadi ya warna baru lah untuk timnas Indonesia. Kita harapnya seperti itu teman-teman ya. Semoga bisa jadi juara AFF
Tidak juara juga tidak masalah, intinya main dulu lah, fight dulu lah. Oke, terima kasih banyak sudah nonton. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.